Assalamualaikum Bu Eta. Waalaikumsalam Bu Vivi. Apa kabarnya hari ini Bu Vivi? Maaf Bu Eta, saya mengganggu Bu Eta. Boleh minta waktunya Bu Eta sebentar? Saya mau curhat sedikit nih Bu Eta. Oke, boleh Bu Vivi, nggak mengganggu kok. Emangnya Bu Vivi mau curhat apa? Begini Bu Eta, ada siswa ibu yang namanya Jerry, sering nggak masuk ke sekolah Bu Eta. Kadang-kadang dalam 1 minggu hanya 2 hari dia datang ke sekolah. Nah, jadi Ibu kewalahan Bu Eta. Soalnya guru-guru lain juga pada ngeluh sama Ibu Bu Eta. Begitu. Hmm. Apakah Bu Vivi sudah mencari tahu penyebab si Zeri ini nggak datang ke sekolah? Sudah Bu Eta. Sepertinya Ibu tahu ibunya Jerry itu sudah pergi meninggalkan keluarga dan bapaknya sudah menikah lagi Bu Eta. Oh begitu. Sehingga Jerry ini tinggal sendirian di rumah. Karena tidak ada yang membangunkan, dia sering terlambat dan kadang-kadang juga tidak ada uang jajan sehingga dia tidak bisa berangkat ke sekolah. Oh, begitu ceritanya ya Bu Vivi. Hmm. Langkah apa saja yang sudah Ibu Vivi lakukan untuk menghadapi Zeri ini? Uh, ya Bu Eta, saya sudah coba panggil Jerry Bu Eta dan menanyakan penyebabnya kenapa kamu tidak masuk. Katanya dia sering telat bangun. Kemudian saya juga pesan sama Jerry untuk jangan lupa setel alarm agar tidak telat bangun. Dan bahkan saya juga pesan sama Jerry untuk jangan tidur terlalu malam. Oh begitu, luar biasa sekali Bu Vivi. Apakah Bu Vivi sudah mencoba cara lain Bu Vivi? Sudah Bu Eta, saya sudah coba telepon Jerry pagi-pagi, kemudian kadang-kadang saya kasih uang jajan di sekolah Bu. Tapi Jerry-nya tetap jarang datang masuk ke sekolah. Bagaimana? Apakah Bu Vivi sudah pernah berkonsultasi dengan ayahnya Zeri Bu Vivi? Sudah Bu Eta, bahkan saya sudah undang ayahnya Jerry datang ke sekolah. Sudah membuat surat perjanjian dan kalau Jerry tidak lagi bolos sekolah. Oh itu sudah bagus Bu Vivi. Yang Bu Vivi lakukan itu udah tepat. Kira-kira apa rencana Bu Vivi selanjutnya? Saya akan coba mendekati Jerry lebih dekat lagi Bu Eta. Kemudian saya akan coba memberikan beasiswa kepada Jerry agar Jerry lebih semangat lagi ke sekolah. Kemudian juga meminta teman-teman Jerry sekelasnya untuk membantu menyelesaikan pembelajaran yang tertinggal. Wah, sangat luar biasa sekali Bu Vivi. Itu ide yang sangat bagus dengan memberikan beasiswa kurang mampu. Mudah-mudahan Zeri juga ikut terbantu, setidaknya untuk uang SPP dan uang jajannya. Dan bahkan bantuan teman-teman itu yang paling buat dia akan lebih semangat sehingga merasa dirangkul dan diterima Bu Vivi. Kira-kira apa saja yang Bu Vivi libatkan dalam rencana yang ingin Bu Vivi terapkan ini? Yang saya libatkan Bu Eta pastinya udah jelas orang tuanya Jerry, kemudian guru BK, kemudian saya sendiri sebagai wali kelas, guru mata pelajaran lain, dan teman sekelasnya. Sehingga Jerry ini lebih terkontrol baik dalam kedatangan ke sekolah maupun menyelesaikan penilaian pada proses pembelajarannya. Kira-kira itu dalam bentuk kegiatan seperti apa yang Bu Vivi rencanakan? Seperti ini Bu Eta, yaitu yang pertama saya membuat buku kontrol. Saat baru sampai di sekolah, buku kontrol tersebut akan ditandatangani oleh guru piket dengan mencantumkan jam kedatangannya Jerry. Yang kedua,
Setiap jam pelajaran mulai dari jam 1 sampai ke jam ke-9, pembelajaran akan ditandatangani oleh guru yang mengajar terkait materi apa yang sedang dia pelajari. Oke. Yang ketiga, sekali 1 minggu, Jerry ini diminta melaporkan buku kontrolnya ke guru BK dan wali kelas untuk melihat perkembangan Jerry tersebut, Bu Eta. Oke, kira-kira kapan komitmen ini Bu Vivi mulai jalankan? Saya sudah mulai terapkan Bu Eta hari ini dan seterusnya karena lebih cepat juga itu lebih baik. Mantap Bu Vivi. Seberapa besar harapan Bu Vivi terhadap Zeri? Sangat besar sekali Bu Eta. Kalau dibilang persennya mungkin 100%. Saya berharap Jerry ini dapat menyelesaikan sampai tamat. Karena kasihan juga kan Jerry tidak bisa melanjutkan sekolah di SMA ini gara-gara hal kecil tersebut. Dan masa SMA itu lebih panjang. Harapan saya, semua siswa di SMA 1 ini dapat menyelesaikan dan dapat lulus dengan nilai yang terbaik, Bu Eta. Ya bukan hanya Jerry saja, tapi seluruhnya. Wah, luar biasa dan keren sekali Bu Vivi. Rasa kepedulian Bu Vivi sangat luar biasa. Jadi Bu Vivi udah tahu kan apa yang akan Bu Vivi lakukan setelah ini? Iya Bu Eta. Uh, Makasih atas waktu yang telah disediakan untuk memberikan solusi dan masukannya Bu Eta. Sama-sama Bu Vivi. Setelah kita bercerita ini, bagaimana perasaan Bu Vivi sekarang? Alhamdulillah, lebih lega Bu Eta. Saya jadi tahu apa yang menjadi target saya ke depannya dan apa yang akan saya lakukan karena dukungan dari Bu Eta. Alhamdulillah. Kalau gitu, baiklah Bu Vivi, saya izin pulang duluan ya. Sukses terus buat Bu Vivi. Makasih Bu Eta. Sama-sama Bu Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Eta, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Vivi. Bu Vivi gimana kabarnya? Sehat Bu Vivi? Ya, Alhamdulillah sehat. Bagaimana dan semangat? Bagaimana keadaan kelas Bu Eta hari ini? Ya sama sih seperti biasanya Bu Vivi. Cuma Eta ada masalah sedikit ini Bu Vivi ya. Seperti itulah Bu Vivi. Oh begitu ya. Kira-kira apa menjadi permasalahannya Bu Eta? Begini Bu Vivi, jadi beberapa murid di kelas Eta masih saja sulit untuk fokus dan berkonsentrasi di kelas. Memang sih Bu Vivi, kelas Eta ini di jam terakhir dan kita tahu ya Bu Vivi ya, di jam terakhir itu di saat anak-anak sudah mulai lelah dan mengantuk. Ya itulah masalah yang Eta hadapi sekarang Bu Vivi. Oh begitu. Tapi sepertinya ini sudah cukup mendesak ya. Benar Bu Vivi, karena lumayan ekstra juga untuk mengajar di jam terakhir, jadi cukup membuat Eta pusing akhir-akhir ini Bu Vivi. Pertama-tama yang menjadi tujuan Bu Eta terkait dengan masalah ini kira-kira apa? Tujuan saya sebenarnya, saya mau membicarakan tentang bagaimana cara saya untuk bisa meningkatkan konsentrasi dan fokus murid-murid saya ini ketika belajar dan di jam terakhir dan lebih bisa lagi produktif dalam belajar Bu Vivi. Nah, tujuan itu kan sudah jelas Bu Eta. Supaya bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi dari murid dan dalam pelajaran lebih produktif lagi. Ya, sekarang saya ingin mendengar dulu terkait informasi yang bisa Bu Eta sampaikan. Apa yang bisa Bu Eta bisa jelaskan terkait dengan masalah ini? Seperti ini Bu Vivi, kadang-kadang kan di 2 jam terakhir ini kan memang kondisi anak kita ini sudah lelah. Ketika saya masuk kelas tiba-tiba anak itu bilang, "Mem, nggak jam kos aja, jam kosong aja Mem." Saya kan kaget Bu Vivi, padahal
Saya juga punya kepentingan sebenarnya, bukan kepentingan saya ya, tapi kan kita memang harus belajar ya Bu Vivi ya, masa anak tersebut mau jam kosong terus. Selain mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka juga tidak mendapatkan manfaat dari jam kosong terus kan. Lagian mereka ketika jam kosong juga tidak ngapa-ngapain dan saya juga cemas di sana ketika jam kosong saya juga akan ditegur juga Bu Vivi sebagai seorang guru. Jadi untuk meningkatkan fokus mereka, saya biasanya ngasih instruksi yang jelas dulu. Saya jelaskan dulu apa yang akan dikerjakan. Bahkan saya juga menceritakan kejadian-kejadian menarik agar mereka itu fokus dulu. Begitu Bu Vivi. Itu belum masuk pembelajaran ya? Iya, belum Bu Vivi. Saya mengerti Bu Eta. Itulah kadang-kadang mengajar di jam terakhir, apalagi ketika fisik anak sudah lelah, konsentrasi sudah menurun, mereka pengennya kegiatan yang lain. Mungkin main game. Tapi sekarang mari sama-sama kita lihat reaksi apa yang terjadi pada siswa. Apakah dari apa yang sudah Bu Eta lakukan, mereka menunjukkan respon tertentu ketika Bu Eta mencoba teknik-teknik yang baru untuk mengembalikan konsentrasinya mereka. Nah, itulah Bu Vivi, mereka benar-benar mendengarkan dengan aktif gitu. Jadi mereka paham, setelah itu mereka yang ngobrol lebih tertarik dengan handphonenya Bu Vivi. Yang anak kerja kelompok, ya serius, mereka bisa berkonsentrasi, bisa serius. Mereka pasti diajak diskusi kecil begitu. Ketika eta memberikan reward, mereka juga kurang termotivasi. Paling mereka bilang, "Ah, cuma pensil, ah cuma permen doang." Mungkin kurang. Jadi begitu, respon mereka. Ada beberapa anak yang kurang termotivasi seperti itu Bu Vivi. Jadi saya lihatnya mereka itu tetap aja nggak fokus Bu Vivi. Saya coba berapa cara tadi, cara yang sudah saya sebutkan tadi, tapi ternyata hasilnya belum baik Bu Vivi. Saya kira itu sudah usaha, sudah dilakukan. Tapi kita tindakan dapat dilakukan apa yang dapat Bu Eta lakukan. Untuk mengatasi masalah ini kan bagaimanapun juga harus atasi gitu ya. Jadi kira-kira apa tindakan yang dapat Bu Eta lakukan? Mungkin gini ya Bu Vivi, mungkin anak-anak ini kan sedikit tricky, banyak trik yang jadi saya mencoba memberikan kegiatan yang lebih menantang, mungkin karena itu di jam terakhir mereka udah bosan, saya nanti akan coba teknik baru atau permainan pembelajaran gitu, yang membuat mereka tuh lebih aktif dan merasa kehadiran saya itu dinantikan, begitu Bu Vivi. Nanti saya coba dulu, jadi besok saya akan memberi tantangan yang lebih menantang, agar si anak ini lebih ter-challenge, itu untuk melakukan kegiatannya. Saya berharap kegiatan yang menantang itu selain, itu kebetulan kan saya juga wali kelasnya anak-anak itu Bu Vivi. Mungkin saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Bu Vivi, memang mungkin beberapa anak ini bukan hanya menjadi catatan bukan hanya di jam pelajaran ETA saja, tetapi ada beberapa mata pelajaran lain di jam terakhir. Saya akan minta bantuan kepada orang tua mereka untuk dapat mungkin saling memberikan masukan kepada anaknya, mungkin seperti itu cara yang kita lakukan Bu Vivi. Wah, itu sangat bagus sekali Bu Eta. Menurut saya, bagaimana juga kita sebagai guru itu harus bersinergi dengan orang tua. Saya kira pasti ada latar belakangnya. Mengapa memang berperilaku gitu. Nah, kira-kira mari sekarang kita lihat Mas hasil dari tindakan yang akan Bu Eta lakukan itu. Bagaimana nantinya Bu Eta melakukan evaluasi dari keberhasilan dari tindakan atau teknik-teknik yang akan dilakukan itu?
Oke, mungkin yang pertama saya pantau dulu Bu Vivi, Hmm. setelah saya coba mengimplementasikan kegiatan yang lebih menantang anak-anak, lalu saya akan mencoba membuat kegiatan yang lebih menarik agar mereka itu bisa lebih fokus di dalam kelas saya, Bu Vivi. Lalu saya akan ngobrol dengan orang tuanya dan nanti saya akan catat perkembangannya seperti itu, lalu akan saya diskusikan juga dengan guru lain, sudah menemukan bahwa anak itu saya diskusikan dengan guru lain mungkin apakah perkembangannya itu masih sedikit atau belum, saya akan pantau. Dan ke depannya saya catat dulu hasilnya seperti itu mungkin dalam beberapa minggu ke depan. Ini akan menjadi bagian dari pokok ini akan menjadi bagian dari tugas saya, Bu Vivi. Untuk mengendalikan mereka bisa termotivasi di dalam kelas, satu rencana yang sangat baik. Nah, kira-kira apa sekarang merasa lebih siap untuk menghadapi masalah ini, Bu Eta? Jadi setelah kita ngobrol begini Bu Vivi, saya merasa lebih siap, untuk ke depannya. Tadinya saya sedikit pusing sendiri ya Bu, tapi setelah ngobrol alhamdulillah saya dapat pencerahan begitu ya Bu. Jadi mungkin saya akan lebih bersemangat lagi ini ke depannya. Bahkan, bukan mungkin sih Bu Vivi, insya Allah saya akan coba untuk melakukan yang lebih baik lagi, mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan menantang lagi buat anak-anak gitu. Jadi saya Ibu. merasa lebih lega begitu Bu Vivi. Saya juga merasa senang sekali, Bu Eta, pada pembicaraan kita kali ini. Jika saya dianggap bisa membantu Bu Eta menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan mudah-mudahan rencana yang dibuat bisa diterapkan dan bisa menghasilkan satu hasil yang bagus demi perbaikan di kelas tentu saja, dan mudah-mudahan konsentrasi di kelas nanti bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan ingat, bahwasannya saya selalu siap jika nantinya Bu Eta ingin ngobrol lagi gitu, ya saya insya Allah saya siap menjadi teman ngobrol demi perbaikan di sekolah kita. Terima kasih Bu Vivi sudah menyadarkan saya dan terus memberikan saya motivasi, Bu, untuk menyelesaikan masalah yang sudah saya ceritakan hari ini ya, Bu. Saya berharapnya ke depannya masalah ini juga tidak membuat saya pusing lagi dan ada perubahan dari anak-anak. Yang namanya anak-anak ya, Bu, ya, mood-nya kan turun naik. Jadi Iya. memang gurunya yang harus ekstra juga ya, Bu, menghadapi anak-anak yang suka membujuk-bujuk. Ya, kadang-kadang itu juga yang harus saya lakukan. Mungkin saya harus lebih konsisten, Bu Vivi. Ya, berharap Bu Eta lebih konsisten lagi ke depannya. Oke, alhamdulillah Bu Vivi, terima kasih ya atas waktunya. Saya benar-benar lega ini setelah bercerita dengan Bu Vivi. Makasih banyak Bu Vivi. Sama-sama Bu Eta atas Assalamualaikum. solusi dan masukan dari saya. Oke, terima kasih Bu Vivi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eta.